Halo semuanya, kita kembali lagi di Lab Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang peraturan yang tidak tertulis dalam pacaran. Kita langsung saja buka di Amsal 29, ayatnya yang ke-18. Kita langsung baca saja. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, setiap kita perlu tahu guys, kalau ketika kita pacaran, ada sebuah peraturan yang kita harus patuhi sekalipun tidak ada tertulis, ya. Seperti ini misalnya di Amsal ini dikatakan tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Demikian juga seperti contohnya, saya kasih contoh misalnya negara ini. Kalau negara ini tidak ada undang-undang pasti berantakan. Begitu juga ketika kita menata hidup, pasti ada peraturan misalnya kalau kita di dalam negara ini ya misalnya kalau kita mau uang, kita nggak boleh mengambil langsung dari ATM, kita bongkar ATM-nya, nggak boleh. Kita harus kerja, baru supaya kita dapat uang. Itu adalah sebuah peraturan. Dan itu tidak harus ditulis semua di dalam undang-undang. Yang jelas kita sudah tahu, secara common sense kita sudah ngerti kalau kita cari uang, baru kita dapat uang. Bukan berarti kita mau uang, langsung kita rampok. Itu nggak boleh. Nah demikian juga ketika kita pacaran. Pacaran itu juga ada peraturannya. Karena kalau kita tidak ada peraturan, maka ketika kita berpacaran, inilah kenapa ada banyak orang putus. Karena dia nggak tahu apakah peraturan yang tidak tertulis ini. Mungkin teman-teman juga bisa boleh mencatatnya kalau misalnya mau ya. Yang pertama, peraturan yang tidak tertulis itu adalah hubunganmu kepada lingkungan. Kenapa? Misalnya, seorang laki-laki yang sudah berpacaran dengan seorang perempuan, dengan kata lain, sekalipun dulu, ya ini dulu sebelum dia pacaran, dia harus tahu diri bahwa dia jangan lagi terlalu dekat dengan wanita lain. Bukan berarti wanitanya langsung cemburu, langsung gak boleh sana dan sini, bukan. Tapi laki-lakinya harus tahu diri bahwa ketika dia sudah pacaran, dia tidak boleh terlalu dekat dengan wanita lain. Dia harus menjaga pasangannya. Bukan hanya laki-laki, tapi yang perempuan juga. Kalau yang perempuan misalnya, dia punya sahabat cowok misalnya, ketika dia sudah pacaran, sahabatnya dia yang cowok ini harus tahu diri bahwa dia jangan terlalu dekat, dia harus tetap menjaga hatinya itu. Karena kalau enggak, ya ini dia, cikal bakal bisa putus. Apa-apa dikit-dikit cemburu. Kenapa? Karena tidak ada peraturan. Rasanya kalau pakai peraturan kayak gini rasanya ribet, enggak. Manusia itu harus punya aturan dalam hidup ini. Termasuk kita, ya dalam hidup kita secara pribadi kita harus punya aturan. Kalau enggak, hidup kita berantakan. Ketika kita mempunyai visi dari Tuhan misalnya, kita nggak bisa sembarangan untuk melakukannya. Kita nggak bisa menghalalkan segala cara. Demikian juga pacaran. Ketika kalian sudah punya pasangan, dikurang-kurangin dekat sama lawan jenis. Dikurangin. Bukan berarti nggak boleh ngobrol, bukan berarti kamu itu tidak boleh lagi nanti main dengan mereka, bukan. Tapi kamu sudah tahu ada peraturan yang tidak tertulis. Kamu harus bisa menerima itu. Kalau kamu belum bisa terima itu, jangan pacaran dulu. Berarti kamu masih mau pergi bermain kepada teman-temanmu saja. Karena tipe orang yang masih mau main sana kemari, dia merasa bahwa ceweknya itu cuma hanya sekedar rekannya, hanya sekedar pacar, ya udah, tapi dia tetap main sama ceweknya, cewek-cewek yang lain tanpa memikirkan pasangannya. Nah, itu nggak boleh. Demikian juga yang cewek ya. Yang cewek juga jangan bilang sama cowoknya, kita kan cuma teman. Ini kan sahabat saya, sebelum saya sama kamu, saya udah sama dia loh. Nggak bisa. Karena yang namanya hati kan nggak bisa dibohongi. Yang namanya cemburu kan nggak bisa. Itu dia. Yang pertama kita harus tahu. Yang kedua yang adalah tanggung jawab. Kenapa harus tanggung jawab? Secara tidak langsung kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan dari pasanganmu. Jangan sekedar kamu kalau pacaran itu sekedar ya udah kita pacaran nonton hanya mengisi hatimu doang, salah. Kalian berdua harus saling mengisi, saling menjaga. Gitu loh, apalagi sampai dibawa ke hotel itu baru tidak boleh. Gawat. Kalau misalnya yang seperti itu lebih baik jauh dulu saja. Nah, jadi makanya apalagi khususnya yang laki-laki ya, please untuk bisa bertanggung jawab.
Apalagi kalau misalnya dia cemburu, dia mungkin lagi sakit atau lagi apa, ditemenin. Demikian juga yang ceweknya. Yang ceweknya juga jangan maunya berdua mulu. Jangan maunya berdua mulu. Giliran cowoknya, misalnya cowoknya suka main futsal atau main basket, dia pengen main sama teman-teman cowoknya, boleh lah ya. Kan demi kesenangan dia juga, saling menghargai. Itulah peraturan yang tidak tertulis. Yaitu apa? Saling membahagiakan sebenarnya. Apalagi bertanggung jawab. Jangan cuma lagi enak bersama, tapi kalau lagi ada yang lagi sakit atau ada yang lagi sedih, ditemenin. Saling ngobrol masa depan. Itu yang harus kita tahu. Ketika kita berpacaran, kalau kita mau bertanggung jawab, saling enak rasanya. Itu yang harus kita tahu. Lalu apa yang ketiga, peraturan yang tidak tertulis di dalam pacaran? Yang ketiga ini, yang pertama adalah lingkungan hidup, kedua itu tadi adalah bertanggung jawab, ya. Yang ketiga ini adalah masa depan. Peraturan yang tidak tertulis itu ketiga adalah masa depan. Kamu harus mempersiapkan masa depan. Karena pacaran itu kalau tanpa ada visi, tanpa ada sesuatu hal yang perlu dipertahankan, kamu pasti akan putus cepat atau lambat. Kenapa? Karena nggak punya visi. Nggak punya visi, cuma hanya sekedar pacaran. Itu kan sebuah peraturan juga. Yang dimana kamu mempersiapkan masa depan yang cerah dengan pasanganmu. Supaya apa? Ketika nanti kamu, misalnya kamu ribut, kamu berantem dengan pasanganmu, kamu tahu dan kamu ingatkan kepada pasanganmu. Ingatlah, entah kamu ngomong beb, sayang, atau baby atau apa. Ingat, tujuan kita adalah menikah. Ingat, tujuan kita adalah kita akan begini, kita akan begitu. Kita nanti bikin usaha bareng. Nah, itu kan peraturan yang tidak tertulis. Kan nggak ada kan orang yang berpacaran itu ada tertulisnya, oh saya harus begini, saya harus begitu. Nggak ada. Orang berpacaran kayak gitu kaku. Saya mengajarkan seperti ini bukan berarti harus ditulis pakai surat notaris atau surat perjanjian, bukan. Karena tujuan Tuhan memberikan kita sebuah pasangan itu supaya saling membangun. Bukannya sebuah ya, tapi seorang pasangan supaya saling membangun. Nah, jadi makanya setiap kita perlu belajar ketiga hal ini. Karena seperti di dalam firman Tuhan, bila tidak ada wahyu, jadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah. Karena tujuan hukum bukan supaya kita dihukum, tapi tujuan Tuhan memberikan sebuah hukum itu supaya kita dididik. Supaya kita itu tertata rapi. Supaya kita itu punya tujuan. Sama seperti misalnya kalau kita lihat, kenapa kok bangsa Israel itu seperti Taurat itu ribet ya, makan harus cuci tangan, terus juga kalau Sabat nggak boleh sama sekali bekerja, terus kalau ketika mereka harus datang ke Tuhan harus bawa kambing, bawa ini dan lain sebagainya. Tahukah kenapa Tuhan bikin kayak gitu? Karena bangsa Israel itu budak dulunya. Bangsa Israel itu budak, 400 tahun dia dibudakin sama Mesir. Gimana caranya mengubah sebuah bangsa yang besar yang tadinya dulu budak menjadi bangsa yang sekarang ini keren sekali? Gimana caranya? Itulah Tuhan. Tuhan mengajarkan mereka bagaimana cara hidup sebagai manusia, bukan sebagai budak. Kalau budak itu sudah tidak ada jadwalnya, selalu bekerja. Tapi Tuhan mengajarkan salah satunya adalah Sabat. Mereka harus Sabat, kenapa? Karena ingatlah kamu manusia. Kamu bukan robot. Robot aja atau mesin itu harus diistirahatkan. Kalau enggak mereka bisa rusak kok. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya mereka bahagia. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah umat Allah yang kudus. Demikian juga kita. Kalau di dalam pacaran, jangan ciuman dulu. Jangan pegang sana, pegang sini. Tujuan demi kebaikanmu. Tujuannya supaya kamu bisa bahagia. Jadi mari kita bersama-sama supaya kita dekat dengan Tuhan itu. Karena tujuannya adalah kekudusan. Peraturannya seperti itu tadi bukan membuat supaya kita kaku, tapi supaya kita diberkati ketika apalagi kalau kita sudah diberkati oleh pendeta. Ya, bukan karena pendetanya, tapi karena berkat Tuhan itu. Amin. Mari semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Ya Tuhan, bagi mereka yang mungkin sekarang ini pacarannya suka main-main atau pacarannya itu belum punya visi atau
malah menjauh daripadamu. Tuhan tolong dalam nama Yesus agar mereka bisa fokus kepadamu, agar mereka datang kepadamu. Apalagi bagi mereka yang sekarang ini mungkin sudah mau putus, Tuhan tolong kalau memang mereka ini adalah jodoh yang pas, Tuhan tolong berikan mereka caranya. Biarlah di antara satu itu dia merendahkan hatinya, dan yang satu itu juga harus merendahkan hatinya karena mereka harus saling melengkapi. Tuhan tolong dalam nama Yesus agar mereka selalu berada di dalam tangan-Mu dan mereka bisa berbahagia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang kudus untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.